Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 13 Juli. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Selagi kita masih punya kesempatan untuk membaca Alkitab, mari kita membaca Alkitab. Amin. Baik, sebelum kita lanjutkan, hari ini kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang indah bagi kami. Kami masih punya kesempatan untuk kami boleh membaca Alkitab, mendengarkan renungan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, sehingga mendatangkan berkat bagi setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, tema kita pagi hari ini, kebangkitan orang mati. Ya. Tema kita adalah kebangkitan orang mati. Saya bacakan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 32. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Di dalam renungan kita pagi hari ini kita melihat bahwa Paulus berdialog dengan orang-orang yang beragama. Kita sering mendengar akhir-akhir ini dialog antar agama. Tujuannya apa? Supaya jangan terjadi gesekan-gesekan di antara umat beragama. Ya, kita melihat di sini juga Paulus terlibat dalam dialog seperti itu. Di dalam renungan kita pagi ini kita melihat bahwa Paulus ini dia bertukar pikiran, dia berdialog, dia menyampaikan iman Kristen di dalam dialog yang diadakan itu, saudara ya. Dan orang-orang Athena ini sangat beribadah kepada dewa-dewa. Kebetulan Paulus menjumpai di sebuah mesbah ada tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Paulus berkata kepada mereka, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Dialog ini menjadi menarik, saudara, karena Paulus memberitakan ajaran yang baru bagi orang-orang di Athena. Dan orang-orang Athena pun orang-orang yang sangat sibuk, dan mereka hanya mau mendengarkan kalau ada ajaran yang baru. Jadi Paulus di sini, saudara, mereka mendapat satu kesempatan untuk mendengarkan berita baru apa yang disampaikan oleh Paulus. Dan kita melihat di sini bahwa Paulus berhasil menjelaskan siapa Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Dan Allah itu tidak diam di dalam kuil-kuil buatan manusia. Dialah yang memberi hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Tetapi saudara, kita melihat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 32 ini, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, ketika Paulus membicarakan tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek. Dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Ya, di zaman kita ini juga sering kita melihat, mendengar khotbah tentang berkat, pengampunan dosa, Tuhanlah perlindungan, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin khotbah-khotbah seperti ini mendapatkan perhatian, seperti halnya di Athena ini, saudara. Tetapi mendengar kebangkitan orang mati, mendengar adanya kehidupan setelah kematian, berita ini seringkali sulit untuk dicerna pikiran. Karena memang, saudara, firman Tuhan ini harus diterima dengan iman. Harus diterima dengan iman. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 1 Korintus 15 ayat 20 dalam terjemahan BIMK mengatakan, tetapi nyatanya Kristus sudah dihidupkan kembali dari kematian. Inilah jaminan bahwa orang-orang yang sudah mati akan dihidupkan kembali. Akhir-akhir ini kita mendengar banyak meninggal, saudara. Di daerah kami ini
setiap hari kita mendengar orang meninggal. Ya, tentunya karena masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa kita ini, saudara. Tetapi saudaraku, di dalam iman kita mengajarkan kepada kita bahwa ada kebangkitan. Setelah hidup kita di dunia ini ada satu kehidupan lagi. Dan itu harusnya menjadi pengharapan kita orang-orang beriman. Jadi saudaraku, kalaupun kita harus mati, jangan kita mati di dalam ketakutan. Amin. Tetapi marilah kita senantiasa bersukacita. Apapun yang terjadi, kita hadapi dengan sukacita. Bahwa Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, ada sesuatu yang terbaik yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jangan saudara kebangkitan orang mati ini menjadi satu ketakutan bagi kita malah. Ya, berbicara tentang kematian menjadi hal yang menakutkan. Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, karena apa keuntungannya? Karena kita akan bersama dengan Allah Bapa di surga. Amin. Jadi saudaraku, renungan kita pagi hari ini, jangan kita seperti orang di Athena ini, saudara. Ketika mendengar kebangkitan orang mati, mereka langsung mundur. Mereka tidak mau mendengarkan. Mereka langsung menolak. Mereka berkata, lain kali saja kami mendengarkan hal itu. Tetapi ini merupakan iman kita orang Kristen, sesuatu yang sangat penting, saudara. Dan ini menjadi tujuan iman kita, bahwa kita akan hidup kembali bersama dengan Allah di surga. Bahwa ada kebangkitan orang mati dan Kristus menjadi yang sulung. Amin. Yesus menjadi yang sulung di antara orang-orang yang sudah meninggal itu. Dan kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan kami pagi hari ini, bahwa ada kebangkitan orang mati, dan biarlah kami orang-orang beriman mempercayai itu, dan itu menjadi tujuan hidup kami, bahwa kelak kami akan hidup kembali bersama dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.